Halo semuanya, hari ini bertemu lagi kita di channel Belajar Bersama Mbak Sri ya. Jadi hari ini kita mau membahas tentang teorema Pitagoras. Dan kemarin kita sudah membahas tentang teori dasar yang harus teman-teman kuasai dulu sebelum teman-teman mengerjakan soal dari teorema Pitagoras. Nah, untuk teorema Pitagoras ini dengan catatan hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ ada segitiga A, B, C dengan sisinya itu ada sisi AC, yaitu dilambangkan dengan huruf B kecil dengan keterangan di situ sisi tegak, dan AB itu adalah ini alasnya yang dilambangkan dengan huruf A kecil, dan sisi BC itu adalah yang dilambangkan dengan huruf kecil C, itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Jadi teman-teman bisa pakai rumusnya ini, C kuadrat atau sisi miring, untuk mencari sisi miringnya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi merupakan jumlah dari sisi alas dan jumlah dari sisi tegaknya ditambahkan keduanya dan dikuadratkan. Oke. Apabila teman-teman ingin mencari sisi yang lain, misalkan teman-teman mau mencari sisi dari alasnya, itu bisa menggunakan rumus ini ya, C kuadrat dikurang B kuadrat. Jika teman-teman ingin mencari sisi tegak, maka teman-teman bisa pakai rumus C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Oke, lanjut ke contoh ya. Jadi contohnya di sini, sebuah segitiga siku-siku memiliki masing-masing sisi siku-siku yaitu 9 cm dan 12 cm. Hitunglah panjang sisi miring segitiga tersebut. Oke, jadi kita matematika itu sebaiknya kita menggunakan keterangan diketahui, ditanya, dan lalu kita jawab ya teman-teman. Jadi jawab penyelesaiannya bagaimana diketahui A-nya alasnya tadi 9 cm dan B sisi tegaknya adalah 12 cm. Ditanya C atau sisi miringnya, jawabannya bagaimana? Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita pangkatkan dulu, A-nya tadi 9 cm kuadrat ditambah 12 cm kuadrat. Jangan lupa teman-teman tambahkan keterangan cm-nya ya. Jadi setelah itu C kuadrat atau kemiringannya itu sama dengan 81 cm kuadrat ditambah 12 cm kuadrat. Ini ketika dipangkatkan itu hasilnya 144 cm kuadrat. Lalu kita tambahkan. Jadi cara nambahkannya dari belakang. 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. 8 ditambah 4 sama dengan 12 ya. Ditambahkan dengan satunya di depan. Jadi 1 tambah 1 2. Jadi hasilnya di sini 225 cm kuadrat. Jangan lupa pangkatnya. Untuk mencari C-nya, maka jangan lupa kita akarkan. Akar dari 225 cm kuadrat itu sama dengan 15 cm. Jadi kuadratnya ini hilang ya karena sudah kita tarik akarnya. Jadi sisi miring ya. Jadi panjang sisi miring atau hipotenusanya yaitu adalah 15 cm. Oke teman-teman semuanya. Ya, lanjut ke soal kedua. Ada sebuah segitiga ya. Segitiga tadi ini biasanya kan nggak terbalik seperti di pembahasan materinya, tapi di sini dibalik ya. Jadi hanya berlaku, ingat, hanya berlaku untuk segitiga yang siku-siku. Jadi ada keterangan ini. Sisinya pasti di sini adalah 90 derajat. Jadi ada sisi DF dilambangkan dengan D. Itu yang nanti kita cari sisi tegaknya. Kemudian EF itu adalah sisi miring 13 cm dan di sini ada DE 5 cm atau sisi alasnya. Perhatikan gambar segitiga berikut di samping. Tentukan panjang DF. Jadi kita mau menentukan panjang DF-nya itu berapa. Jadi kita udah tahu sisi miring dan sisi alasnya, sedangkan kita mau cari sisi tegaknya berapa. Oke, lanjut ke pembahasan. Jawab. Penyelesaian diketahui
Jika A-nya adalah sisi alas, B-nya sisi tegak, dan C sisi miring. Jadi A tadi adalah DE, itu alasnya ya 5 cm. B itu DF, D cm. Jadi kita masih belum tahu sisi tegaknya berapa, dan itu nanti yang akan kita cari. Jadi dimasukkan ke ditanya ya. Di sini ditanya DF. C-nya adalah EF, itu adalah sisi miringnya 13 cm. Oke, dijawab. Jadi B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ingat ya di pembahasan awal untuk mencari sisi tegaknya pakai rumus yang ini. Oke. Sisi tegaknya itu adalah DF kuadrat sama dengan EF kuadrat dikurang DE kuadrat. DF kuadrat itu sama dengan 13 cm kuadrat, kita kuadratkan, dikurang 5 cm kuadrat. Jadi DF kuadrat itu sama dengan 13 dikali 13 cm nya dikuadratkan sama 169 cm kuadrat. 5 dikuadratkan hasilnya 25, cm nya dikuadratkan hasilnya cm kuadrat. Jadi kita kurangi 169 cm kuadrat dikurang 25 cm kuadrat, hasilnya 144 cm kuadrat. Jadi bagaimana cara mencari sisinya? Maka kita akarkan. Kita tarik akar. 144 cm kuadrat, kita tarik akar menghasilkan 12 cm ya. Jadi nanti hasilnya adalah 12 cm. Jadi panjang sisi tegak yaitu adalah 12 cm. Oke. Sekian pembahasan kita pada hari ini tentang teorema Pythagoras. Oke, semoga bermanfaat.